Seorang pemuda secara tidak sengaja terlempar ke dunia Changlan. Di dalamnya, sekte iblis baru dan sekte musuh sedang berperang. Sampai pemuda itu datang, dia mengira mereka sedang syuting. Tepatnya kalimat ini. Tak disangka, malah membuat mereka takut dan kabur. Sedangkan pemimpin sekte iblis baru melihat pemuda itu dan memberinya satu tamparan. Ini membuat pemuda itu kebingungan. Ternyata, sehari sebelumnya, pemuda itu mengalami masalah dengan restoran hotpot yang diberikan kakeknya. Menyebabkan dia ingin melepaskannya. Dia tidak menyangka restoran hotpot senilai 3 juta ternyata dipecat oleh pihak lain. Diakuisisi dengan harga 4 juta. Tapi syaratnya tidak boleh membawa apapun. Tindakan pihak lain membuat pemuda ini bingung. Kemudian dia kembali ke restoran hotpot sambil membersihkan altar kakeknya. Sambil mengeluh, ketika dia sedang menata altar kakeknya, sebuah kotak kecil muncul karena mekanisme yang tidak terduga. Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan sebuah bola langit dan surat dari kakeknya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat kakeknya. Halaman belakang rumahnya adalah jalan menuju penjara Changlan. Anak muda itu berpikir untuk mengungkap rahasia kakeknya semasa hidup. Kemudian terjadilah adegan di awal video. Baru keluar, dia sudah diserang oleh pemimpin sekte Xingyue. Anak muda itu hanya bisa melarikan diri untuk menghindar. Tak disangka malah terjebak di kamar mandi sekte hati iblis. Belum sempat bereaksi, seorang kakak senior sekte hati iblis sudah mengacungkan pisau di leher pemuda itu. Dengan terpaksa, pemuda itu hanya bisa melarikan diri lagi. Melihat kakak senior yang galak itu hampir menangkapnya, ia langsung memikirkan cara untuk menunda. Apakah kamu yakin tidak mau memakai baju sebelum mengejarku? Kemudian pemuda itu langsung dipindahkan kembali ke restoran hotpot. Awalnya dia mengira telah berhasil melarikan diri dengan aman. Namun, tidak disangka kakak senior juga masuk ke portal, mengikuti ke restoran hotpot. Begitu kakak senior masuk, dia langsung mencium aroma hotpot yang menggoda. Dia mengira ini adalah dunia para dewa. Dan hotpot dianggapnya sebagai ramuan dari dunia dewa. Dia pun duduk dan mencicipi satu suap. Hal yang tidak pernah dia bayangkan. Hanya dengan satu suapan hotpot, membuatnya mencapai terobosan yang telah terhambat selama 10 tahun. Ini membuatnya semakin yakin bahwa tempat ini adalah surga. Saat itu, pembeli restoran hotpot datang dengan orang-orang untuk mengusir pemuda itu. Namun pemuda itu masih belum tahu bahwa mereka sebenarnya tidak menginginkan restoran hotpot ini, melainkan diutus oleh orang misterius untuk mengintip rahasia panjang umur kakeknya. Melihat pemuda itu akan dipukuli. Saat yang krusial, kakak senior baru kembali dari toilet. Hehe, ternyata ada kecantikan yang tersembunyi di toko ini. Juga berperan sebagai karakter. Kau cukup kreatif, ya? Biao. Aku sarankan kau berhati-hati. Dia bukan lelucon yang bisa kamu permainkan. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa aku dekati. Dari mana datangnya makhluk jelek ini? Berani-beraninya menggoda nona ini. Apa yang kau lakukan? Mau kabur? Penyihir? Oh penyihir. Berharap bisa kabur, itu mimpi. Kau baik-baik saja. Sepertinya orang yang terbangun tidak bisa meninggalkan area restoran hotpot. Kakak Master baru saja merasakan daya tarik hotpot. Lalu ia mengeluarkan semua barang berharga yang ada padanya. Ia berniat menukarnya untuk biaya makan di sini selama sebulan. Nona mengakui. Janji. Biao belum membunuh Nuoge. Rule 11. Bagaimana kalian bisa datang ke Qiucheng? Haha. Bukankah Biao bilang hari ini akan datang untuk menandatangani kontrak? Memang tidak salah lagi, Arnold. Beruntung sekali. Wanita cantik yang berpakaian aneh ini adalah... Dia adalah adik perempuan saya, si Jiao. Zhenli yang muda ini baru saja bergabung dengan komunitas cosplay. Jadi, dia agak menarik. Tidak usah dibicarakan lagi. Apakah Biao tidak bilang dia akan datang hari ini untuk menandatangani perjanjian transfer? Mengapa dia belum datang? Biao baru saja datang dan mengganggu. Tapi dia diusir oleh Jenny. Tentang restoran hotpot, saya memutuskan untuk tidak menjualnya. Tidak jadi menjual, Arno. Kamu gila ya? Biao bukan orang sembarangan. Restoran hotpot ini adalah warisan dari kakek Su untuk Nuoge. Nuoge bilang tidak akan dijual ya, tidak akan dijual. Iya betul. Siapa Biao atau Ago? Ada aku di sini. Aku lihat siapa yang berani mengganggu Sunuo. Baiklah, aku bukan maksud seperti itu. Maksudku adalah aku takut Biao akan menggunakan cara-cara yang rendah. Peduli apa dengan trik-trik kotor? Di hadapan kekuatan, semuanya hanyalah ayam kampung. Lagi pula, bukankah itu hanya soal uang? Aku punya banyak dari itu. Kalian lihat, ini cukup tidak? Arno,
Kamu ini adik yang luar biasa. Siapa sih kamu? Kok bisa hebat begini? Nggak ada apa-apanya sih. Ini semua karena pamanku yang menyuruhnya untuk membawaku ke sini. Kalau tidak, mana mungkin seorang gadis kecil bisa bawa banyak perhiasan berjalan-jalan? Adik kecil, kamu dari keluarga mana? Nona ini tidak akan mengubah nama. Tidak akan mengganti nama, tetap sebagai iblis. Aduh, sudah. Yu Cheng, kita tidak boleh mengganggu Nuoge dan adik Zenny berbincang-bincang. Mari kita segera urus barang-barang ini. Agar si Abiao tidak datang lagi dan mengacau. Ayo, kita bicara lagi nanti, ya. Nona, kamu mau ngapain? Ada apa? Saya sudah membayar. Bukankah sudah disepakati 1 bulan? Itu kan harga untuk makan di tempat. Tidak termasuk dibawa pulang, kan? Ini adalah kue wanyu yang baru saya buat. Sungguh murah untuk Anda. Kue wanyu. Ini barang apa? Mengoleskannya bisa membuat kulit menjadi lebih halus dan putih. Tentu saja, ini bukanlah kegunaannya yang paling hebat. Kegunaan terhebatnya adalah dapat menghilangkan segala jenis bekas luka. Dapat menghilangkan segala bekas luka. Bagaimana dengan luka bakar? HMPH, luka bakar kecil saja, setelah dioles langsung bisa sembuh. Bagaimana? Ini bisa memberikan seluruh panci ini padaku, kan? Cukup. Jika kue ikan ini benar-benar seefektif yang dikatakan Nona. Silakan makan hotpot ini sesuka hati. Aduh, aku akan untukmu. Ini juga harus. Pegang baik-baik. Berbicara saja. Jangan bergerak, kau hidung tahu. Pedang Changlan, banyak hubungan luar biasa, dewa bunga tinggi. Orang yang dilihat ini benar-benar hebat. 1 kali makan hotpot yang murah meriah. Selain itu, mendapatkan tumpukan perhiasan emas dan perak. Mendapatkan barang-barang bagus seperti ini. Cabai kecil ini benar-benar baik. Aku iri, begitu banyak barang, kau bisa ambil semuanya? HMPH, sederhana saja. Wow, penjaga muda. Sungguh tidak heran di dunia kultivasi. Perusahaan gadis ini semakin maju saja. Produk kecantikan Susi menggabungkan berbagai teknologi mutakhir untuk Anda. Perempuan jahat. Kalau bukan karena keluarga Su, aku nggak peduli sama kamu. Hei, kamu baik-baik saja? Ruoka, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Aku nggak mau kamu lihat aku seperti ini. Bodoh, kamu selalu yang terindah di hatiku. Hahaha. Sunuo, kamu beneran lapar ya? Suoruoshi, wajahmu yang menjijikan itu, benar-benar kamu puji. Itu juga tidak sebanding dengan beberapa kata. Lihatlah dirimu, kamu itu apa? Kamu juga layak untuk tertawa tentang adik perempuan saya, Ruo 11. Sunuo, kau benar-benar mencari mati. Apa yang dilakukan yang mulia? Bantu saya bangkit. Sekumpulan orang bodoh, maju. Sialan. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ada apa? Berhenti. Yang mulia, ini adalah grup Su, bukan keluarga Huang kalian. Kamu membawa orang untuk mengganggu pewaris masa depan keluarga Su di tempat kami. Apakah itu tidak terlalu berani? Kakek bau, kamu itu siapa sih? Tanpa keluarga Huang kami, keluarga Su kalian itu tidak ada artinya. Anak nakal, jangan terlalu berlebihan. Aku dan kakekmu masih ada hubungan baik. HMPH, Xiao Nuo, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu ini memang agak jauh. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Paman kedua, terima kasih sudah peduli. Semua baik-baik saja. Cuma omong kosong belaka. Siapa yang tidak tahu kamu sekarang berutang banyak? Jangan salahkan aku kalau aku sudah mengingatkan kalian. Janji-janji itu hanya untuk menipu uang. Raja, hati-hati dengan kata-katamu. Xiao Nuo adalah anak yang saya besarkan. Dia bukan orang seperti yang kamu katakan. Tapi paman kedua sangat bijaksana. Nuo datang untuk membicarakan hal penting denganku. Iya, saya datang untuk mengantarkan obat untuk Ruo 11. Ini salep Wanyu yang saya dapatkan secara kebetulan. Salep Wanyu. Iya, ini untukmu.
Oleskan ini, luka bakarmu akan sembuh seketika. Hahaha. Omong kosong seperti ini bisa dibantah. Pasta wanyu yang omong kosong ini kalau berguna. Saya akan makan kotoran dengan kepala di bawah hari ini. Rule 11, apakah kamu percaya padaku? Anuo, saya percaya padamu. Xiao Nuo, bukan dua paman tidak percaya padamu. Sungguh, efek yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Bagaimana kalau kita periksa dulu baru bicara? Kalau barang ini benar-benar berguna, apa mungkin keluarga Su bangkrut? Jangan lupa, Sunuo sekarang adalah orang yang terlilit utang. Baizi, Huang Lian, dan Hong Hua hanyalah beberapa bahan obat biasa. Dua paman, tidak usah diuji, ya? Tidak mungkin ada efek ajaib seperti yang dikatakan oleh Tuan Su. Saya sudah bilang, masih memuji tinggi, ya. Kamu terlalu banyak membaca novel tentang kultivasi, ya. Cukup, saya percaya pada Arno. Apakah ini benar-benar efektif? Coba oleskan, baru kita tahu. Ini tidak bisa. Ada apa ini? Ini sangat sakit. Apa kamu baik-baik saja? Ini tidak bisa. Kamu pasti tidak percaya padaku. Haha, pantas saja. Siapa suruh kalian tidak mendengarkan? Janji. Lalu bagaimana akhir ceritanya? Benih yang mengganggu hati. Bisa saja menjelajahi tempat ajaib. Memerankan gerbang bintang. Siapa yang tidak menjadi tua? Meski memang agak sulit dipercaya. Tapi adakah kemungkinan? Saya bukan orang tua yang beragama apapun. Saya hanya orang biasa. Jangan berkilah. Masuk ke dalam ajaran hati yang berbahaya akan membawa maut. Masuk ke dalam ajaran hati yang berbahaya sungguh memalukan. Saya benar-benar. Saudara tahu, saya sangat dicintai orang-orang. Tapi, apa kamu yakin tidak akan pakai baju sebelum mengejarnya? Dulu kamu lari, sekarang lari lagi ya? Selamat tinggal. Wow. Astaga. Wah, gila. Kenapa kamu bisa sampai di restoran hotpot ini? Kenapa kamu bisa sampai di restoran hotpot ini? Tidak benar. Orang dari dunia sana ternyata bisa lewat pintu itu ke sini. Apakah legenda tentang sekte itu benar? Pintu rusak di halaman belakang benar-benar ada jalan yang menghubungkan dunia? Ini adalah alam atas. Hei, ini apa? Baunya seperti sangat harum. Apakah ini milik kalian di alam atas? Apa ini amunisi? Pertama, saya tidak dipanggil, hei. Kamu bisa memanggil saya Sunuo. Dan ini adalah abad ke-21. Ini bukan apa-apa yang tinggi. Tentang ini adalah hotpot. Ini adalah makanan biasa. Bukan ramuan apapun. Ini mencoba. Coba saja. Ayo. Kerutan saya tiba-tiba meningkat pesat. Astaga. Apakah ini benar-benar se-ekstreme itu? Luka-luka di tubuh saya ternyata sudah sembuh semua. Ini pasti obat ajaib dari langit. Malah melarikan diri di saat kritis. Pemimpin bukanlah jaring saya yang lemah. Sungguh situasinya telah berubah. Su King telah kembali. Dia tidak hanya kembali, tapi juga tampak lebih muda. Entah apa sihir yang dipakainya. Tidak mungkin. Dulu Su King kehilangan satu tangan. Bagaimana mungkin masih hidup? Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan. Mengadakan mantra mengguncang nyata dan ilusi. Iya.
Xiao Su, aku datang untuk menandatangani kontrak pengalihan restoran hotpot denganmu. Hahaha, Xiao Su. Hari ini aku datang dengan itikat baik. Bagaimana jika kita batalkan pengalihan restoran hotpot ini? Sunuo, maksudmu apa? Memberi muka tetapi tidak tahu malu, ya. Restoran hotpot ini adalah harapan terakhir kakek saya. Saya tidak mungkin menyerahkannya begitu saja kepada Anda. Hari ini, karena ayah saya, Anda harus menyerahkannya. Tidak menyerahkan juga harus menyerahkan. Jangan lupa bahwa Anda masih berutang saya 5 juta sebagai uang jaminan perjanjian. Waktu pembayaran belum tiba. Jangan main-main di sini. HMPH. Kenapa pergi makan hukuman? Hehe, di toko ini masih ada seorang cantik. Masih ada peran yang dimainkan. Kau ini cukup flamboyan, ya. Lau Biao. Aku peringatkan kamu untuk lebih hati-hati. Dia bukanlah lelucon yang bisa kau remehkan. Di dunia ini tidak ada wanita yang tidak bisa saya sentuh. Pria itu bau. Berani sekali menggoda Nona. Apa ini? Pikirkan dia. Ingin lari. Ingin lari. Bermimpi. Kamu baik-baik saja? Melihat situasinya. Orang yang baru bangun. Sepertinya tidak bisa meninggalkan restoran hotpot. Fang. Tadi terima kasih, Xiangu. Berkat bantuan Xiangu. Kalau tidak, aku akan jadi sasaran empuk mereka. HMPH, siapa yang bilang saya Dewi? Saya adalah kebenaran dalam hati yang gelap. Saya tidak melakukannya untukmu. Itu semua karena benda-benda jelek itu terlalu mengganggu. Berani menggoda saya. Yang terpenting, mereka merusak suasana makan hotpot saya. Tapi jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, beri saya lebih banyak hotpot, ya. Baiklah, Nona besar, hotpot ini. Anggap saja ini sebagai ungkapan terima kasih atas bantuanmu. Aku telah menyelamatkan hidupmu. Jadi, cukup 1 kali hotpot. Setidaknya harus sebulan. Itu tidak bisa. Hotpot ini adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkanmu seketika. Kalau makan sebulan, aku benar-benar rugi. Lalu bagaimana caramu bisa memberiku semua ini? Aduh, kami sebagai pebisnis tidak bisa memberikan begitu saja. Itu namanya jual beli. Benar kan? Oh tidak, itu memang jual beli. Nona ini memiliki banyak harta. Wow. Nona mengaku. Sunuo, Abiao belum mencobanya. No. Rule 11, Qiu Cheng. Kalian kenapa datang? Haha. Abiao tidak bilang hari ini datang untuk tanda tangan kontrak. Tidak salah lagi, Arno memang luar biasa. Nasib baiknya sangat baik. Wanita cantik yang berpakaian aneh ini adalah... Dia adalah adik perempuan keluarga Shijia saya. Gadis kecil Zenli baru-baru ini bergabung dengan sebuah komunitas cosplay. Jadi, dia sedikit berbeda. Tidak usah membahas itu. Apakah Abiao tidak bilang hari ini akan datang untuk menandatangani perjanjian transfer? Kenapa dia belum datang juga? Abiao baru saja datang mengacau. Tapi dia diusir oleh Jenny. Mengenai restoran hotpot, saya memutuskan untuk tidak menjualnya. Tidak dijual? Arno, kamu gila ya? Abiao bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Restoran hotpot ini adalah warisan kakek Su untuk Nuoge. Nuoge bilang tidak akan dijual, jadi tidak akan dijual. Betul, betul. Apa maksudnya, si Biao dan si Go? Ada aku di sini. Aku lihat siapa yang berani mengganggu Sunuo. Sudahlah, itu bukan maksudku. Maksudku adalah si Biao cuma menunjukkan beberapa cara yang tidak layak. Biarkan saja itu semua omong kosong. Di depan kekuatan, semuanya hanyalah ayam dan anjing. Lagi pula, ini kan hanya soal uang. Aku punya banyak. Kalian lihat ini, cukup tidak? Arno, adik perempuan di pinggiran kota ini, statusnya apa? Begitu hebat ya? Tidak ada yang istimewa. Itu adalah pesanan khusus dari paman saya di pinggiran kota agar dia membawanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa membawa begitu banyak perhiasan dan berkeliling di jalan? Adik kecil, kamu dari keluarga mana? Nona ini tidak akan mengubah nama. Tidak akan mengganti marga, tetap percaya.
Aduh, sudah. Qiu Cheng, kita tidak mau mengganggu Nuoge dan adik Jenny yang sedang bercerita. Mari kita segera urus barang-barang ini, supaya hantu itu tidak mengacau lagi. Ayo, kita bicara lagi nanti, ya. Hei, Nona, kamu mau ngapain? Ada apa? Aku sudah bayar, loh. Kan sudah disepakati 1 bulan? Itu kan harga untuk makan di tempat. Tidak termasuk kemasan untuk dibawa pergi ya. Nah, ini adalah kue Wanyu yang baru saya buat. Sungguh murah hati darimu. Kue Wanyu. Ini benda apa sih? Jika dioleskan, bisa membuat kulit menjadi lebih halus dan putih. Tentu saja, ini bukanlah kegunaan terbesarnya. Khasiatnya yang paling hebat adalah bisa menghilangkan semua bekas luka di tubuh. Bisa menghilangkan segala bekas luka. Bagaimana dengan luka bakar? HMPH, luka bakar biasa saja, dioleskan langsung bisa sembuh seketika. Bagaimana? Ini bisa memberi saya 1 panci penuh, kan? Cukup. Jika salep ini benar-benar seefektif yang Nona katakan. Silakan nikmati hotpot ini. Aduh, aku akan membungkus untukmu. Ini. Kau juga mau yang ini? Pegang baik-baik. Kau bicara saja. Jangan bertindak. Kau yang bodoh. Pedang biru, di mana-mana ada Wanyu yang terlahir sebagai dewa. Orang ini sungguh luar biasa. 1 hidangan murah meriah. Aku menukar banyak perhiasan emas dan perak. Dan juga mendapatkan barang bagus seperti ini. Cabai kecil ini benar-benar lebih baik. Apakah kamu bisa membawa semua barang ini? HMPH. Hal sepele. Salah. Penebus. Benar-benar pantas menjadi dunia kultivasi. Perusahaan Shuo 11 semakin berkembang pesat. Produk kecantikan Su menggabungkan berbagai teknologi canggih. Wanita itu, kalau bukan karena demi keluarga Su, aku sangat memperhatikanmu. Sayangnya, kau baik-baik saja, kan? Nuoke, kenapa kau datang? Cepat pergi, aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Bodoh. Kau akan selalu terlihat paling cantik di hatiku. Hahaha. Sunuo, kau benar-benar lapar, ya? Suruo 11, wajahmu yang menjijikan, kau bisa memujinya? Itu masih tidak sebanding dengan beberapa kodok. Juga tidak lihat diri sendiri seperti apa. Jangan tertawa, pikirkan adik saya yang lemah itu. Kau cari mati ya? Lepaskan. Kenapa? Bantu aku berdiri. Kau ini sampah. Bawa aku pergi. Sialan janji. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Ada apa? Berhenti. Sungguh sombong. Terlalu sombong. Bubar. Semua bubar. Yang mulia, ini adalah grup Su. Bukan keluarga Huang kalian. Kalian datang ke tempat keluarga Su dan mengganggu pewaris masa depan kami. Apakah ini terlalu berani? Kau tua bangka, kau siapa sih? Tanpa keluarga Huang, keluarga Su itu tidak ada artinya. Anak brengsek, jangan keterlaluan. Aku dan kakekmu punya hubungan yang baik. HMPH. Xiao Nuo, sudah lama tidak bertemu denganmu. Anak ini memang merasa jauh. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Paman kedua, terima kasih atas perhatianmu. Semua baik-baik saja. Hanya omong kosong belaka. Siapa yang tidak tahu kalau kau sekarang berhutang banyak? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Dia berjanji hanya untuk menipu uang. Hati-hati, Yang Mulia. Xiao Nuo adalah orang yang aku lihat tumbuh. Dia bukan orang yang kau katakan. Ternyata paman kedua bijak. No, dia datang untuk membicarakan hal serius denganku. Aku datang untuk memberikan obat kepada Ruo 11. Ini adalah ramuan Wanyu Gao yang kutemukan secara kebetulan. Wanyu Gao. Ya, ini untukmu. Oleskan ini, luka bakarmu akan segera sembuh. Hahaha.
Bisa membedakan omong kosong seperti ini. Sialan, jika Wan Yu Gao ini benar-benar berguna. Aku hari ini terbalik makan kotoran. Ruosi, apakah kamu percaya padaku? Anuo, aku percaya padamu. Xiao Nuo, bukan berarti paman kedua tidak percaya padamu. Sungguh, efek yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Bagaimana kalau kita uji dulu? Baru kita bicarakan lagi. Barang ini kalau benar-benar berguna, keluarga Su bisa bangkrut. Jangan lupa, Sunwo sekarang hanyalah seorang miskin yang terbelit utang. Bai Zi, Huang Lian, Hong Hua. Hanya beberapa bahan obat tradisional biasa. Paman kedua, jangan diukur lagi. Tidak mungkin ada efek ajaib seperti yang dibilang Pak Su. Aku sudah bilang kan, masih khawatir kamu bisa bersemangat ya? Terlalu banyak baca novel tentang kultivasi, ya? Cukup, aku percaya pada Arno. Apakah ini benar-benar efektif? Oleskan saja dan kita akan tahu. Ini. Ini. Ada apa ini? Sakit sekali. Tidak apa-apa kan? Harus percaya padaku. Pantas saja. Siapa yang membuat kalian tidak keluar? Sunwo. Sangat menutup. Sunwo. Aku ingin lihat bagaimana kamu menutupnya. Shuki, wajahmu sudah pulih. Ini bagaimana mungkin? Obat ajaib, Sesuatu seperti ini bisa memiliki khasiat luar biasa. 100.000, aku tawarkan 100.000 untuk Prabu Kumo. Yang mulia, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Ini adalah obat ajaib. Kira-kira aku bisa menjualnya padamu dengan 100.000? Jangan sok tahu, kau harus tahu diri. Tidak tahu malu. Harga mati 300.000. Obat salep ini jangan sekali-kali diberikan kepadanya. Begitu mereka menguasai resepnya, pasti akan mendominasi pasar. Sehingga orang yang benar-benar membutuhkan akan sulit mendapatkannya. Tenang saja, bahan baku obat ini sangat langka. Hanya saya yang tahu resep dan cara pembuatannya. Dia bahkan jika mendapatkan salep itu juga tidak bisa menirunya. Kalau begitu, kita harus menghitung semuanya dengan mereka. Setelah Arno mengeluarkan kue ikan ini, keuntungannya tidak terukur. Pasti bisa menyelamatkan keadaan Su sekarang. Ruo 11, perusahaan kini mengalami kekurangan dana. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik untuk memproduksi kue ikan ini? Paman, lihat wajahku ini. Ini adalah papan iklan hidup. Memang, efek dari kue ikan ini terlihat dengan jelas. Tentu saja, kue ikan ini pasti akan menjadi bisnis yang menguntungkan. Ruo 11, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Satu hal untuk satu hal. Saudara sekandung pun harus jelas. Apalagi ini kue wanyu yang merupakan obat ajaib. Saya juga tidak bisa menerimanya secara gratis. Baiklah, maka kamu urus saja. Saya akan memberikan 1 juta. Bagaimana menurutmu? Cukup. 1,5 juta. Saya tawarkan 1,5 juta. Kalau begitu, saya tambah 1 juta. 3 juta. Karena Yang Mulia sangat menginginkan. Saya tidak akan merebut dari orang lain. Amu, berikan padanya. Bayar di muka, barang diserahkan. Silakan transfer, Yang Mulia. Kalian berkolusi menaikkan harga. Apa maksud Yang Mulia? Tadi kan Yang Mulia yang bilang 3 juta. Jangan bilang tidak mau mengakui. Apakah Yang Mulia kekurangan 3 juta ini? Siapa yang tidak tahu di Kota Rong? Yang Mulia menepati janji. Sekali berjanji, 1000 kali ditepati. Yang Mulia, pegang erat-erat ya. Kuncinya hancur. 3 juta ini bisa melayang. Janji. Nantikan, suatu saat kamu akan kehilangan semuanya. Anu, ini adalah uang dari penjualan perhiasan milik adik Zenlin yang lalu.
Seharusnya ada 2 juta. Kamu sudah bekerja keras. Ditambah 5 juta yang tadi menipu raja. Akhirnya cukup untuk membayar utang kepada Abiao. Anu, ada masalah. Abiao kembali ke restoran hotpot. Memintamu membayar utang. Apapun, kamu sebaiknya segera kembali. Ayo. Abiao, demi aku. Tahan 2 hari lagi. Yusha, ini bukan tentang aku memberimu muka. Jelas dia yang berjanji tapi ingkar. Berikan aku semua yang sudah dijanjikan. Semua, berhenti. Nona Su. Kenapa kamu mau membantu anak ini membayar utang? Saya dengar grup Su sedang kekurangan dana. Atau mungkin kamu ingin memukulnya? Hahaha. Kenapa tidak bisa bayar utang? Masih mau ngatur-ngatur? Siapa bilang saya tidak bisa membayar? Siapa bilang saya tidak bisa membayar? Baiklah, janji kamu, berarti kamu memang punya kemampuan. Tapi saya kasih tahu kamu, hari ini belum selesai. Ayo. Arno, uang sebesar ini. Kamu dapat dari mana? Kamu mungkin tidak percaya. Aku mendapatkan sebotol obat ajaib bernama Wan Yu Gao. Lalu menjualnya kepada raja. Ditambah dengan uang dari penjualan perhiasan sebelumnya. Sempat cukup untuk jumlahnya. Apa itu Wan Yu Gao? Wan Yu Gao bisa menyembuhkan segala jenis luka. Wajah ini sembuh berkat itu. Saya pergi mencari obat mujarab. Ini dapat dari mana? Hanya seorang pendatang yang tidak punya uang memberikannya padaku. Kamu tidak perlu peduli terlalu banyak. Lihat, begini. Lokasi kita sekarang terlalu terpencil. Sangat sulit untuk berbisnis. Bagaimana kalau kita jual toko ini? Tambahkan sedikit uang untuk pindah ke yang lebih besar. Saya rasa restoran Hotpot Suji sudah buka cukup lama di sini. Sudah mengumpulkan banyak pelanggan setia. Jika kita pindah ke tempat baru, semua harus dimulai dari awal. Belum tentu hasilnya lebih baik dari sekarang. Aduh, sudah cukup. Saya tahu kalian semua peduli pada saya. Tapi restoran Hotpot ini adalah kenangan terakhir yang ditinggalkan kakek untuk saya. Kita harus mengelolanya dengan baik. Saya harap kalian semua mendukung saya. No, saya mendukungmu tanpa syarat. Semangat, bro. Sunuo, keluarlah sini. Angin apa yang membawa Yang Mulia datang? Seharusnya kamu sedang menghitung uang di kantor, kan? Kamu masih berani membicarakan uang? Obatmu ini benar-benar tidak bisa diproduksi. Yang Mulia, ini bukan salahku. Kita sudah jelas soal uang dan barang. Kalau kamu tidak bisa menemukan resepnya, itu karena kamu sendiri yang tidak mampu. Jangan banyak omong. Aku bilang cepat serahkan formulanya. Kalau tidak, kamu mau apa? Lihat saja sendiri. Bagaimana kamu bisa tahu formulasi produk inti, Su? Itu sulit? Aku katakan padamu, kalau tidak menyerahkan formulanya, besok saya akan membuat dia menyebarkan dokumen ini. Keluarga Kaisar dan Su masih ada kerjasama. Kamu begitu mengkhianati mitra bisnis. Jika perusahaan lain tahu, siapa yang masih berani bekerja sama denganmu? HMPH. Keluarga kerajaan kekurangan mitra mereka. Yohruo 11. Setelah wajahmu pulih, saat marah, kamu cukup cantik. Menurutku, jika kamu mengikuti ibuku dan melayaniku dengan baik, mungkin aku akan sementara waktu membiarkan keluarga Su Mu. HMPH. Sungguh rendah dan tak tahu malu. Jangan berharap bisa memaksa aku dengan perusahaan. Nakal ya. Diam saja kenapa? Raja, ayo, minggir. Semua ini sia-sia. Kamu ini terlalu lemah. Setiap kali aku datang, aku selalu melihat kamu dibuli. Mereka bahkan tidak bisa membuliku. Kita ini sedang bertengkar. Hanya saja mereka jumlahnya lebih banyak. Bertengkar ini cukup melelahkan. Bertengkar. Baiklah, aku paling suka bertengkar.
Kecil sekali perhitungannya. Kita lihat saja nanti. Jangan lari ya. Gadis ini masih belum puas. Kembalilah ke sini. Sudahlah, sudahlah. Bersulang, bersulang. Mari kita makan bersama. Nona Chen benar-benar tidak terlalu mempedulikan hal kecil. Sepertinya kamu bukan orang lokal ya. Dan pakaianmu cukup unik. Tentu saja. Keterampilan jahit menjahit di sekte hati iblis kami adalah yang terbaik. Sekte hati iblis itu apa? Sekte iblis itu nama sebuah toko online. Iya, dia sangat suka membeli pakaian di sana. Aduh, jangan bercanda. Kamu ini sudah mabuk. Masa minum susu kedelai saja bisa mabuk? Nona Chen mabuk. Tiba-tiba Qiu Cheng sangat peduli pada Nona Chen. Jangan-jangan kamu suka dia? Apa sih? Cepat berhenti menggosip tentang aku. Aku malah ingin bertanya padamu. Tiba-tiba ada seorang kekasih kecil di samping Suenuo. Kamu tidak cemburu, kan? Aku tidak salah. Aku adalah kekasih kecil Sunuo. Sister Su adalah kekasih besarnya. Ruo 11, jangan dengarkan omongannya. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Cepat jelaskan dengan jelas. HMPH, penjelasan bisa. Kau harus menyiapkan beberapa porsi hotpot untukku. Kalau tidak, aku akan membawamu ke rumah. Oke. Saya janji padamu. Cepatlah. Nona, jangan marah. Saya tidak suka berjanji. Saya hanya penasaran bagaimana seorang wanita cantik sepertimu bisa menyukainya. Saya dan Sunuo tumbuh bersama sejak kecil. Bersama-sama melewati banyak rintangan. Selalu saling mendampingi. Saya percaya ini adalah takdir. Ruo 11. Suster menggunakan kue wanyu saya. Menjadi semakin cantik. Semua ini adalah berkat saya. Sunuo berjanji kepada saya. Jangan lupa. Wanyu Gao. Wanyu Gao berjanji. Wanyu Gao adalah pemberian Nona Zen untukmu. Ah. Iya, Nona Zen. Apakah Anda masih memiliki Wanyu Gao ini? Saya ingin 2 botol. Pergi buat gadis-gadis senang. Ada, tapi saya hanya percaya pada janji. Hanya bekerja sama dengannya. Apakah kamu punya resepnya? Obat ajaib ini bisa membantu banyak orang. Ada, tapi beberapa bahan dalam resep itu sangat langka. Khawatir. Ini temanku. Kau kasih dia beberapa botol ya? Bisa, semuanya akan dicatat di akunmu. Baik, semuanya akan dicatat di akunku. Saudara baik, kawan, semua ini bergantung padanya untuk mendapatkan pujaan hati. Terima kasih. Nona Zen, kali ini kesulitan keluarga Su bisa diatasi dengan mudah. Sister Su, jangan sungkan. Ini hal kecil. Bersulang, bersulang. Kamu ini sedang melakukan apa? Apa rencanamu kali ini? Beruntungnya Sunuo dengan hotpotmu. Luka-luka pemimpin kita jadi jauh lebih baik. Kamu adalah pahlawan di hati kami. Tolong terima separuhnya. Serius? Aku bahkan tidak tahu hotpot bisa sehebat ini. Lagi pula, aku juga sudah menerima Wan Yuguo milikmu. Kita ini saling membantu, kan? Janji, pemimpin kita ingin bertemu denganmu secara langsung. Ayo, ikut aku ke Simozong. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kau kenapa tiba-tiba berhenti? Salam kepada Zongzu. Aku sudah membawanya. Suking. Apa yang kalian maksud adalah kakekku? Apakah yang Anda maksud adalah kakekku? Maaf, jangan terlalu sedih. Jangan menangis, ya. Sebelumnya saat bertindak. Saya harap Tuan Su memahami saya, Sifu. Kau sangat mirip dengan kakekmu. Dia sekarang sudah tiada. Kakeknya sudah meninggal. Ternyata dia sudah tidak ada. Pemimpin,
Jangan terlalu sedih. Tuan Su, maaf jika saya membuat Anda tertawa. Saya sebenarnya ingin mengadakan jamuan untuk berterima kasih kepada Anda. Hanya saja, luka saya belum sembuh. Hari ini, saya tidak dalam kondisi baik. Sepertinya saya harus menjadwalkan ulang untuk menjamu Tuan. Tidak apa-apa, Anda harus baik-baik saja untuk memulihkan kesehatan. Halin akan mengantar Tuan Su pulang. Saya dan kakek Tuan Su adalah sahabat dekat. Kau harus menjaga Pangeran Su dengan baik untuk guruku. Guru, tenang saja, aku pasti akan melindungi Sunuo. Kalau begitu, aku pergi. Sebelas Nuo, cepat coba obat khusus yang aku buat untukmu. Kau kasih aku makan apa ini? Obat khusus itu. Ini bisa menghilangkan kotoran dalam tubuhmu. Perkuat fisik. Dengan ini, kamu bisa dengan mudah menghadapi 100 orang. Sunuo, ada apa denganmu? Apakah ada masalah dengan pil tubuhku? Segera ganti rugi, cepat ganti rugi. Ayo semua, cepat lihat. Kedai hotpot Suji sangat kotor. Bahan makanan tidak bersih. Menggunakan minyak goreng bekas. Saudaraku kemarin makan di sini. Hari ini sudah sakit tidak bisa bangun. Ganti rugi, ganti rugi. Bosnya terlihat familiar. Kenapa jahat sekali ya? Saya rasa lebih baik tutup saja. Ya, bisa-bisanya menjual barang-barang ini dengan harga murah. Sungguh tidak tahu malu. Pedagang tidak beretika, rugi besar. Cepat bayar, cepat bayar. Bakar mereka, hajar mereka. Apakah kamu ingin membunuh mereka dan mewarisi restoran hotpot? Bisa juga begitu. Kalau begitu, aku takut. Aduh, hanya bercanda. Aku sudah berjanji kepada pemimpin untuk melindungi keselamatanmu. Lagi pula, sekarang kamu sudah makan telur crispy. Beberapa orang kecil tidak akan bisa mengganggumu. Bos yang jahat. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Biarkan dia melakukan apa ya. Ya. Bagaimana? Menipu ya? Tenang saja semua. Makanan di restoran hotpot Suji bersih dan higienis. Kami segera akan ada promosi. Selamat datang semuanya saat itu. Baik. Ayo kita bersulang. Ayo, sudah lama tidak bertemu. Bukan ini yang kau berikan padaku. Apakah ini obat palsu? Obat pil perangsang tubuh sepertinya sudah terwujud di dunia kalian. Begitu waktunya tiba, akan muncul efek samping. Jadi, chat ini juga ada batas waktunya ya? Kalau begitu, saya bisa tukar sesuatu. Bahkan hal sepele ini saja tidak bisa diurus. Apa gunanya saya punya kamu, bro? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Sunuo punya kemampuan seperti itu. HMPH. Janji. Tunggu aku. Nah, ini untukmu. Apa ini benda ajaib? Cara menggunakannya begini. Bisa bersinar. Apakah di dalamnya ada orang? Aduh. Apa ini? Alat sihir yang bercanda? Ini adalah ponsel yang bisa berkomunikasi jarak jauh. Kau sudah membantuku menyelesaikan banyak masalah sebelumnya. Aku hanya ingin memberimu sesuatu. Oh, aku mengerti. Seperti batu suara yang ditemukan kakak muridku. Kakak muridmu hebat sekali. Kalau begitu, saya antar kamu sebentar, saudara senior. Jangan sungkan padaku. Aku punya banyak harta ini. Tidak perlu memberi hadiah. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin aku minta darimu. Apa itu? Saudara senior. Saudara senior. Saudara ini adalah pangeran dari dinasti Nangong Tai Dayan.
Dia juga adalah jenius dengan akar spiritual yang sangat baik. Saat itu, dia terluka akibat perebutan kekuasaan kerajaan. Putus asa. Untungnya, dia diselamatkan oleh guruku. Namun, akar spiritual yang terluka sulit untuk pulih seperti semula. Apakah bahan makanan untuk hotpot ini tidak berguna? Semua sudah dicoba. Saudara, setelah makan bahan makanan ini, baru merasakan sedikit keberadaan energi spiritual. Namun, setelah itu, akar spiritualnya tetap tidak ada perubahan. Awalnya, saya pikir tidak ada harapan lagi. Tak disangka, dalam kesempatan yang kebetulan, saya bertemu dengan saudara Su. Saya berharap saudara Su bisa membantu, agar saya bisa membentuk kembali ukiran. Saudara Nangong tidak perlu khawatir. Saya memiliki banyak bahan makanan ini. Mari kita coba lagi. Pasti ada satu bahan yang bisa membantu saudara Nangong. Ayo, coba aroma Nangong. Bagaimana? Masih belum berhasil? Jangan putus asa, saudara Nangong. Kita coba lagi. Tidak. Saudara Su. Saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Mungkin karena atribut akar spiritual saya yang cukup khusus. Bahan-bahan ini tidak berguna bagi saya. Sekarang mulai. Ini cara kalian menerapkan tubuh JDIT, ya? 5678323456784234534567 ganti 2345678223456782. Apa situasinya ini? 678 baik. Bersih-bersih bersama-sama. Akar spiritual ibu telah pulih. Bagus sekali, kakak. HMPH. Terima kasih, Kak Su. Budi baik Anda akan selalu diingat. Saya tidak akan melupakan ini. Jika di masa depan saya memerlukan bantuan, saya harap Kak Su akan memberitahu saya. Jangan sungkan. Kakak, jangan takut. Ini adalah ponsel. Sama seperti fungsi dari pengirim suara yang kamu ciptakan. Ternyata ini adalah pengirim suara jarak jauh. Aku mengira ini adalah senjata rahasia. Apa? Ada apa dengan Sunuo? Wajahmu terlihat sangat buruk. Pemasok bilang ada masalah dengan bahan makanan yang kita pesan. Dia bilang para sopir banyak alasan. Tidak ada waktu untuk mengantar barang kepada kami. Bukan hanya itu. Mereka juga mengatakan bahwa kami telah menyinggung seseorang. Sekarang tidak ada sopir di Rongzhou yang mau mengantar barang kepada kami. Siapa si brengsek yang melakukan ini? Akhir-akhir ini, saya hanya menyinggung dua orang. Satu adalah Raja. Satu lagi adalah Ah Biao. Terutama si Ah Biao ini. Belakangan sering mengganggu saya. Terlalu berlebihan. Kakak. Ada yang bisa saya bantu? Kak Nanggong. Sebenarnya ada yang butuh bantuan kalian. Saya ingin meminjam cincin penyimpanan kalian. Hanya dengan kamu seorang, ingin memindahkan barang sebanyak ini? Aku beri peringatan di depan. Jika kamu tidak bisa memindahkan semuanya sekali jalan, sisa barangnya jangan diambil, ya. Tidak perlu kamu khawatir. Ini hanya sedikit barang. Apa sih? Hahaha. Kamu benar-benar pandai membual. Aku pergi makan dulu. Kalau kamu bisa angkat semua barang ini, barang di gudang ini akan menjadi milikmu gratis. Dadah. Ini sudah selesai. Sangat sulit. Aduh.
Ah, maaf, maaf. Berikan saya satu kesempatan lagi. Lain kali saya pasti akan tampil baik bersama Sunwo. Dengan barang ini, dalam waktu dekat tidak perlu khawatir tentang konsumsi di toko. Apakah kalian mencium bau asap? Tercium juga ada aroma bunga. Ini bukan jiwa yang hilang, kan? Ini adalah parfum beracun yang terkenal dari dunia Changlan. Bagaimana bisa ada benda seperti ini sekarang? Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sini. Ini bukankah parfum dari dunia Changlan kalian? Apakah kamu punya cara? Kamu bisa. Aku juga tidak bisa. Tidak baik, Cendi. Mereka dalam bahaya. Lupakan saja. Ali, Ali. Guru, guru. Apakah kau yang menyelamatkanku? Sunwo. Saudara Su. Kau baik-baik saja. Cepat bangkit. Ah. Ketua Shen. Permata Lingxi mendeteksi bahwa kalian dalam bahaya. Aku langsung datang. Untungnya, aku cukup cepat. Jika tidak, racun akan merusak organ dalam. Konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Beruntung ada Ketua Shen. Anda benar-benar hebat. Bagaimana Xiao Bei bisa berterima kasih kepada Anda? Tidak perlu terlalu formal. Karena Ketua Shen sudah datang. Bagaimana kalau kita pergi melihat kakek? Dulu saya sangat nakal. Bagaimanapun saya mencari, kakek tidak peduli. Hanya lukisan ini. Kakek menganggapnya sangat berharga. Bahkan tidak membiarkan saya menyentuhnya. Ini adalah sesuatu yang kita buat bersama dahulu. Maafkan kami yang muda ini. Tuan Shen, jika Anda menyukai lukisan ini, silakan ambil saja. Terima kasih kepada Tuan Su. Jika bukan karena Anda, Tuan Chen, yang datang tepat waktu hari ini, toko hotpot kakek mungkin sudah tidak bisa bertahan. Lukisan ini saya berikan kepada Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Zhenli tetap di sini. Ya, Tuan Su. Jika ada hal mendesak ke depannya, biarkan Zhenli mencari saya. Guru, tenang saja. Saya pasti bisa melindungi Sunwo. Kakek, apakah itu kamu? Kakek. Ah. Kakek, kakek. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, hanya bermimpi buruk lagi. Kenapa kamu masih main ponsel sampai larut begini? Apa urusannya denganmu? Kakek, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan padaku? Arno, apakah kamu baik-baik saja? Biarkan aku lihat. Aku baik-baik saja. Kalian kenapa datang? Dengar dari Jenny. Tadi malam tiba-tiba ada asap beracun di sini. Kalian semua pingsan. Sekarang merasa bagaimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya ketakutan saja. Kamu masih bisa tertawa. Kamu tahu betapa aku khawatir. Baiklah. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Bagaimana bisa di restoran hotpot yang baik ini? Tiba-tiba ada asap beracun? Ayo, lihat ini. Ini semua ulah si Biao brengsek itu. Untung kamu punya pengawasan. Lihat apa yang dia katakan kali ini. Biao pasti tidak menyangka. Setelah mereka datang ribut sebelumnya, aku sudah pasang kamera di sekitar restoran hotpot. Tapi pengawasan itu juga tidak ada gunanya. Karena racun ini sudah menyebar.
Di dalam rekaman tidak terlihat ada racun. Kalau sampai ke kantor polisi, paling-paling hanya ganti rugi dan damai. Bagaimana kalau begini? Kita hentikan operasional sementara. Keluar untuk menghindari masalah. Yang melakukan kesalahan adalah Abiao. Kenapa Arno harus pergi? Tidak ada bukti. Jadi kita akan mencari bukti. Aku tidak percaya tidak ada jejak sedikit pun. Aku rasa Ruoshi benar. Abiao dan yang lainnya pergi dengan sangat terburu-buru. Pasti akan meninggalkan jejak. Aku sudah meminta Jenny untuk mencarinya. Kalian lihat, ini dia. Ini adalah residu setelah asap beracun terbakar. Aku mencium ada yang familiar. Tapi tidak yakin apakah ada racunnya. Tidak apa-apa, cari seseorang untuk memeriksa apakah ada racunnya. Aku kenal beberapa teman di lembaga pengujian. Aku akan bawa ini untuk mereka periksa kandungannya. Oke. Bagaimana? Sudah diperiksakan? Kandungan di sini memang ada racunnya. Dan racunnya cukup besar. Yang lebih menyebalkan adalah barang ini persis sama dengan sisa-sisa yang tertinggal di lokasi kebakaran rumahku beberapa tahun lalu. Maksudmu? Kebakaran besar di rumah Su itu juga dilakukan oleh Abiao? Luka di wajahmu juga? Barang seperti ini sama sekali tidak ada di pasaran. Hanya Abiao yang memilikinya. Bajingan Abiao benar-benar tidak layak hidup. Sekarang bukti sudah jelas. Tidak bisa membiarkannya terus bebas. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Sunwo dan Suruoshi sudah menemukan kasus kebakaran yang aku lakukan tahun lalu. Mereka sudah menemukanmu. Kamu harus menyelamatkanku. Bilang di mana kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kirim kamu ke luar negeri untuk beberapa waktu. Baik, 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 saya di sini. Biarkan kedua ini melayani. 102. Cepatlah. Sekarang cari Abiao. Ingat, lakukan dengan bersih. Ambil sidik jarinya. Sejarah sedang berlangsung. Sekarang mengambil sampel. Baik. Saya merekam, senapan mesin ternyata mati. Barang bukti ini sangat penting. Lihat situasinya. Apakah ini bunuh diri? Abiao begitu takut mati. Dia pasti tidak mungkin pergi. Bunuh diri, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Kita masih harus menunggu hasil penyelidikan. Mari kita kembali dan menunggu berita. Benar. Kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Sinuo, akhirnya kamu kembali. Bahan obat utama untuk ramuan ikan ini, rumput salju, sudah siap. Jumlahnya terlalu banyak. Bukankah bisa dikeluarkan dari cincin? Itu tidak bisa. Bunga salju itu sangat rapuh. Begitu disimpan dalam cincin, ia akan kehilangan keajaibannya. Harus dilakukan sendiri agar esensinya tetap terjaga. Mari kita pergi ke dunia Changlan. Baik. Kenapa Sunwo terburu-buru? Ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada, hanya untuk memproduksi Wan Yu Gao. Perlu mengumpulkan beberapa ramuan. Kebetulan Atai akhir-akhir ini sedang berlatih dan merasa tertekan. Dia bisa menemani kalian mencari ramuan. Guru, kakak, sekarang bagaimana dengan kemampuanmu? Atai kali ini bilang bisa menembus batas. Kemampuan akan meningkat. Jika menghadapi orang-orang di pintu tersembunyi lagi, pasti akan lebih percaya diri. Bagus sekali, sepertinya aku juga harus berusaha lebih keras. Kamu hanya perlu mengurangi bermain ponsel. Meningkatkan kemampuan memang penting, tapi kesempatan tidak bisa dipaksakan. Tanggung jawab terbesarmu sekarang adalah memastikan keamanan Sunwo. Tuan Shen, beruntung atas bantuan dari sekte hati iblis kalian. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu.
Saya dan kakekmu sudah lama saling mengenal. Mengurus generasi muda adalah hal yang seharusnya dilakukan. Nanti jika ada waktu, pastikan untuk sering-sering ke restoran hotpot. Saya juga ingin tahu mengapa kakak King dulu memilih obat untuk penyakit ini. Sungguh melelahkan, sangat melelahkan. Obat-obatan ini bisa menjamin produksi lebih dari 10.000 salep yang pertama. Saya akan menelepon Ruo 11. Halo, Ruo 11. Bahan obat sudah kami siapkan. Ingat untuk mengambilnya di toko. Sekarang kita bisa resmi memproduksi Wan Yugao. Tapi saya masih perlu satu obat lagi. Amu, kabar baik. Bahan obat kunci untuk membuat salep wangi sudah ditemukan. Dan paman kedua sudah membeli ladang obat yang cocok. Kabarnya, tanah ladang obat ini sangat subur. Bahkan bahan obat yang kau berikan padaku bisa ditanam di sana. Ini sungguh luar biasa. Selamat, Ruoshi. Wei Kan pasti akan membuat orang tertawa. Kita semua harus memanggilmu Suzong. Hei, Ruo 11, ladang obat itu ada masalah. Sepertinya ada yang mengacau di belakang raja. Menjual tanah yang sangat terpengaruh salinitas kepada kita. Apa yang terjadi? Teknisi perusahaan mengatakan tanah ladang obat sangat terpengaruh salinitas. Jangan bilang itu adalah bahan obat yang berharga. Bahkan tanaman biasa pun tidak bisa hidup. Jangan tegang. Saya datang kali ini untuk membantu perusahaan Sushi keluar dari kesulitan. Tentang ladang obat ini, bukan tidak ada ruang untuk berputar. Bagaimanapun juga, urusan Nona Su adalah urusan saya. Selama ada sesuatu, datang padaku. Kenapa aku harus datang padamu? Aku ingin menikahi Nona Su. Asalkan Nona Su mau menikah denganku, aku jamin akan mengurus ladang obat. Ada yang ingin bertengkar lagi? Paman yang berakting dipermainkan, membeli ladang obat. Tanahnya bermasalah, jadi sama sekali tidak mungkin menanam ramuan obat. Hal kecil ini, aku punya banyak cara. Jangan sok pamer. Resep obat itu sudah hancur total. Kedatangan ahli pun tidak ada gunanya. Kau hanya gadis liar yang bisa berkelahi. Kalau ada cara, aku lebih baik makan kotoran dengan berdiri terbalik. Kamu berani meremehkan aku. Aku akan memukulmu sampai mati. Di sini kamu benar-benar punya cara untuk memperbaiki ladang obat. Tentu saja, kita di sini punya banyak harta. Baiklah, asalkan masalah ini bisa diselesaikan. Hotpot, kamu mau berapa banyak? Ada banyak. Kalau begitu siapkan bahan-bahannya dan tunggu aku ya. Kamu lagi main apa sih? Aku kasih kamu 2 hari untuk berpikir matang-matang. Siapa itu, Yang Mulia? 2 hari lagi aku bisa memulihkan ladang obat Ruo 11. 11 Nuo, kenapa kamu semakin suka pamer keberanian? Kenapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri seperti itu? Tunggu saja, kamu akan menderita. Iya, menderita saja. Baiklah, saya akan menunggu kalian datang memohon 2 hari lagi. Guru, mengapa Tuan Su datang? Ada urusan apa? Silakan duduk. Sebenarnya ada masalah yang rumit. Kami membeli lahan obat untuk ditanami. Namun, karena masalah tanah yang terlalu asin, kami tidak bisa membudidayakan bibit. Bahkan para ahli pun tidak bisa memberikan solusi. Sangat sederhana. Cukup gunakan air sumur suci dari sekte kita. Aku sudah bilang. Luar biasa. Terima kasih, Ketua Shen. Kau telah membantuku dengan besar. Hanya membantu sedikit. Sekarang, ikut aku untuk mengambil sedikit air sumur suci. Jangan terburu-buru, Ketua Shen. Jika masalah ini diselesaikan terlalu cepat, justru akan menimbulkan kecurigaan. Jadi kita harus lebih rendah hati. Bagaimana Encik Su ingin menangani ini? Sunuo, cepatlah kembali. Aku menunggu kamu menyiapkan makanan enak untukku. Aku akan kembali setelah selesai urusan ladang obat. Semangat! Penyiram ketat linting.
Cepat, seperti perintah. Berhasil. Halo, Ruo 11. Apakah kamu melihat beberapa foto yang aku kirimkan? Ini adalah biaya obat. Iya. Sekarang menanam bahan obat tidak ada masalah. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Baik, saya tahu. Nanti saya akan ke restoran hotpot cari kamu. Anu sudah datang. Kamu benar-benar hebat. Tidak menyangka kamu benar-benar bisa menemukan solusi untuk masalah tanah. Rendah hati ya. Hanya kebetulan saya mengenal ahli di bidang ini. Nutrisi tinggi teknologi yang dia kembangkan bisa secara khusus menangani pengasaman tanah. Ya. Ini dia ahli hebat yang saya maksudkan. Aduh, barusan jelas-jelas tidak ada orang. Dia adalah seorang ahli. Dia juga suka bermain cosplay. Iya, sekarang memang sedang populer. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap membantu kami menyelesaikan masalah besar ini. Mari saya perkenalkan. Ini adalah Shen Yuening. Guru Shen. Hei. Squirrel. Ini adalah guruku. Kalau bukan karena aku mengundangnya, dia tidak akan datang. Ternyata Zhenli dan Guru Shen masih memiliki hubungan guru dan murid. Oh, saya baru saja lupa untuk memperkenalkan. Mereka berdua bertemu di acara komik. Kalau bukan karena Zhenli, saya tidak akan mengenal Guru Shen. Begitu ya? Tidak hanya itu. Setelah mengenal Guru Shen, saya ternyata menemukan bahwa dia adalah sepupu jauh saya. Menurut urutan generasi, dia seharusnya dianggap nenekku. Mana ada nenek yang muda dan cantik seperti itu? Iya, kakak yang masih cocok. Arno, aku sekarang juga akan pergi menyiapkan. Aduh, aku benar-benar ingin menjelaskan semua ini secepatnya. Aku tidak ingin lagi berbohong pada Ruoshi. Bukankah itu karena kamu terlalu khawatir? Lagi pula, meskipun mereka tahu, apa masalahnya? Jangan bicara sembarangan. Masalah satu saluran ini sangat serius. Jangan sampai orang lain tahu kecuali dalam keadaan darurat. Tuan Shen, silakan minum teh. Apakah Tuan Shen ingin tinggal di sini? Di tempat ini selalu ada masalah. Sungguh membuat orang tidak tenang. Saya akan tinggal di sini untuk mengawasi semuanya. Xiao-xiao seperti itu juga bisa tenang. Sebenarnya aku juga ada niat pribadi ingin melihat tempat tinggal Kaking dulu. Kalau begitu, aku cepat-cepat akan merapikan ruang istirahat. Tenang saja, aku tidak sama dengan si Biao yang sampah itu. Soal Yao Tian ini, ya, keluarga Su pasti tidak bisa menyelesaikannya. Saat itu keluarga Su bangkrut. Aku akan minta Sunuo menyerahkan restoran hotpot itu. Demi Suruoshi. Dia pasti akan setuju. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Menurut yang aku tahu, Sunuo sudah menemukan ahli. Besok masalah ladang obat akan diselesaikan. Saya ingin tahu album apa ini. Waktunya hampir tiba. Kita bersiap-siap untuk berangkat. Masih ada waktu untuk makan. Ini sudah sepenuhnya menyerah. Hei, Nona Su, sudah dipikirkan dengan matang? Asal kamu menikah denganku. Kita, keluarga Huang dan Su, bekerja sama. Pasti bisa mendominasi seperti perahu. Itu hanya hayalan. Kau tidak tahu diri, kan? Karena kau tetap bersikukuh. Maka keluarga Su hanya menunggu kebangkrutan. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Raja, mimpimu ini semakin besar. Kodok ingin makan daging angsa. Jika Ruo 11 menikah, itu juga harus dengan saya. Janji saudara, kamu itu siapa sih? HMPH, baiklah. Apakah urusan ladang obat sudah selesai?
Begitu sombong. Apakah Kaisar masih belum tahu? Di ladang obat ini, rumput liar sudah mulai tumbuh. Aku sendiri sudah melihat tempat itu. Apa yang bisa ditemukan di sana? Apa? Apa? Sialan, bagaimana kamu melakukannya? Jangan tanyakan apa yang aku lakukan. Yang penting adalah kita menang. Dan jauh Hero 11 di masa depan. Aku sudah bisa menghidupkan orang mati. Kau kira aku tidak bisa membuat orang hidup menghilang tanpa jejak? Jangan coba menakut-nakuti aku. Aku bilang padamu. SSST. Aduh. Raja tidak perlu mencarikan hal yang sebesar ini. Aku tidak punya amplop merah untukmu. Jadi, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku bisa berlutut? Hahaha, meskipun tahu salah, tetap harus berlutut ya. Ini terlalu membuang-buang waktu. Bukan, Raja mau pergi sekarang? Jangan pergi, makan lebih banyak ah. Tidak akan mengantarkannya. Hahaha. Tuan Su, melihat wajahmu yang cemas, tidak tahu apa yang mengganggumu. Saya curiga toko ini berhantu. Celana bolong yang saya beli musim panas lalu, semuanya diberi tambalan. Tuan Su, maksudmu celana itu sengaja dibuat bolong? Iya, supaya terlihat modis dan sejukan. Suhunya Shen. Apa itu kamu? Saya yang menjahitnya kembali untukmu. Maafkan saya, Tuan Su. Saya tidak tahu adat di sini. Saya pikir kamu terlalu sibuk. Hingga tak sempat memikirkan kehidupan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begini juga cukup modis. Ini juga bisa menghindari kedinginan di kaki. Oh, aku ingat waktu kecil, kakek juga pernah melakukan hal seperti ini. Saat itu, dia selalu khawatir aku kedinginan. Takut aku terjatuh atau terbentur. Saat itu aku juga terkejut. Saya bilang, bagaimana kakek ini bisa menjahit? Mungkin dia belajar dari saya. Dulu saya sering membantunya menjahit baju. Dia selalu bilang ingin menjahit untuk saya sekali. Sayang sekali. Kakek, jangan khawatir. Saya akan menyelamatkanmu. Kakek. Yunuo, cepat bangun, ada apa denganmu? Dia sering bermimpi buruk. Iya, guru. Yunuo tidak bisa bangun. Dia tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, mungkin dia terlalu lelah belakangan ini. Yunuo, sebenarnya kamu bermimpi tentang apa? Aku baik-baik saja, hanya mimpi buruk saja. Ini adalah daftar bantu tidur. Kami punya hal-hal untuk menenangkan dan membantu tidur. Semoga ini berguna untukmu. Terima kasih. Bagaimana? Rasanya jauh lebih nyaman. Terima kasih, Ketua Shen. Tuan Su terlalu sopan. Hubungi informan kita. Biarkan dia bertindak. Baik. Sunuo. Kali ini aku lihat kamu bagaimana. Halo. Ruo 11, kenapa kamu datang? Guan Yungang mengalami masalah lagi. Dan ini masih dalam tahap percobaan. Jangan terburu-buru, kamu bicara pelan-pelan. Kakak Luoki, apa yang terjadi? Perusahaan memproduksi batch pertama dari Wan Yugao. Pertama-tama, kami memberikannya kepada karyawan untuk dicoba. Hasilnya,
Setelah digunakan, semua karyawan mengalami ruam merah. Kami sudah menutup berita ini. Dan sudah memanggil dokter untuk memeriksa. Tidak mungkin Wan Yu Gao sangat lembut dan tidak berbahaya. Apakah kalian salah dalam resepnya? Ini jelas bukan Wan Yu Gang yang sebenarnya. Asapnya bikin hidungku sakit. Pasti ini adalah raja. Pastinya si brengsek ini yang melakukan kejahatan. Semua harap tenang. Perusahaan pasti akan memberi kalian penjelasan. Mohon jangan melakukan tindakan yang berlebihan. Kalau tidak, terlalu ekstrim. Kita berdua sudah hancur seperti ini. Apa kita tidak bisa mendapatkan penjelasan? Masalah ini belum selesai. Jangan khawatir, semuanya. Saya sudah menemukan penyebab ruam merah kalian. Dan saya punya obat untuk menyembuhkan ruam tersebut. Bos yang jahat, kamu mengira kami bodoh? Ruam di wajah kami disebabkan oleh salep ini. Salep ini yang jahat. Apakah kamu masih berani menipu kami? Jika kalian semua tidak mau percaya, aku akan mencoba sendiri. Apa kamu gila? Tidak apa-apa, tenang saja. Lihat, 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 ini adalah Wan Yu Gao. Ini adalah Wan Yu Gao. Sungguh, sudah baik, sudah baik. Sungguh, ini baru efek dari pasta belut yang sebenarnya. Pasta belut yang kalian gunakan sebelumnya sudah dicampur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan kami sama sekali tidak akan memproduksi produk seperti itu. Silakan tenang, semua. Kami pasti akan segera mendistribusikan pasta belut resmi kepada semua orang. Kami benar-benar mohon maaf atas insiden ini. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Ini semua salah paham. Terima kasih, bos. Benar, salah paham. Semua ini adalah salah paham kami. Terima kasih, bos. Arno, kali ini kita pasti telah dijebak. Selain aku dan paman kedua, aku tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa masuk ke laboratorium perusahaan kita. Bagaimana kalau kita periksa rekaman CCTV? Periksa satu persatu. Pasti bisa ditemukan. Paman kedua sudah pergi ke ruang pengawasan. Ini seharusnya. Hei. Apa? Paman kedua bilang bahwa kamera pengawas di lab rusak. Teknisi sedang memperbaikinya secara darurat. Bagaimana mungkin kamera yang baik bisa rusak? Sekelompok bajingan ini. Hei. Masalah sudah terungkap. Rencananya gagal. Keluarga Su sudah mendapatkan kue Wan Yu yang asli. Sudah menekan masalah ini. Benda yang tidak berguna. Kau begitu, pergi lagi ke laboratorium. Ini adalah perdagangan ilegal, yang mulia. Harus ada tambahan uang. Rule 11, jangan terburu-buru. Hanya kamu dan paman kedua yang bisa masuk ke laboratorium. Jadi, mungkin dalang dibalik ini ada di antara para peneliti. Aku hanya khawatir. Musuh ada di kegelapan. Kita berada di terang. Kali ini mereka tidak berhasil. Entah apa yang akan mereka lakukan di lain waktu. Kerugian perusahaan kecil. Tapi jika ada yang terluka lagi, aku tahu kamu tidak ingin ada yang mengalami bencana yang tidak perlu. Aku punya cara untuk membantu kita menangkap dalang di balik semua ini. Apa caranya? HMPH. Oh, ya Ruo 11. Kamu juga bilang, musuh ada di kegelapan. Jadi, simpan benda ini baik-baik. Saat menghadapi bahaya, jatuhkan ke tanah. Apa ini? Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Ini adalah benda yang sangat ajaib. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Kamu lihat foto-foto ini. Memang benar raja itu brengsek. Dia bahkan ingin menghasilkan uang dengan kue Wan Yu palsu. Sungguh kejam. Kalau kue Wan Yu palsu itu diluncurkan, tidak tahu akan merugikan berapa banyak orang. Harus menangkap pengkhianat mereka. Telah sekali lagi menyentuh batas hukum.
Tidak hanya diduga mencuri rahasia bisnis, tapi juga meracuni orang. Kali ini harus membuatnya menjalani hukuman berat. Tenang saja, saya sudah mengatur semuanya. Kali ini harus membuat raja membayar harganya. Tuan Huang, ini adalah laporan penelitian terbaru tentang Wan Yugang. Apakah Anda baik-baik saja? Apa ini sialan? Tidak ada yang berhasil, Zhang. Kami punya formula yang bermasalah. Semua sudah diganti dengan rumput putih. Saya sudah bilang, sialan bodoh. Bodoh banget. Kalau begitu, saya coba formula lain. Apa gunanya kalian mencoba 10 kali lagi? Tidak bisa membuat produk asli. Kalau begitu buatlah produk tiruan. Buatlah produk tiruan saja. Saya segera pergi. Akan segera pergi. Begitu keluarga Su menguasai pasar. Meskipun kita meluncurkan barang palsu juga tidak ada gunanya. Ada orang. Segera luncurkan semua salet palsu itu. Manfaatkan kesempatan untuk mengacaukan pasar. Tuan Huang, Tuan Huang. Tidak baik, berita mengatakan kita terlibat dalam pencurian bisnis. Apa katamu? Bagaimana mereka bisa tahu? Angkat teleponnya. Ah. Bos Huang, ada masalah. Dampak berita. Saham perusahaan jatuh. Hanya dalam setengah jam sudah turun. Kalian bertindak cepat. Sunwo. Pasti ini ulah Sunwo. Sampah yang rendah. Berani-beraninya mereka bersatu untuk menjatuhkan saya. Hei. Sekarang segera luncurkan kue Wanyu dari kerajaan. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Harus segera mengambil alih pasar untuk saya. Tapi kue Wanyu itu belum menemukan bahan obat kunci, kan? Jika diluncurkan sekarang, takutnya pergi ke neraka. Apakah aku harus bilang padamu? Aku ulang sekali lagi. Sekarang juga, buat Wanyu Gao terdaftar. Sekarang juga. Segera pergi. Sial. Pemborosan. Sekelompok sampah. Raja ini benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Mencuri rahasia dagang masih belum cukup. Bahkan berani memproduksi barang seperti ini untuk menyakiti orang. Rule 11, apa rencanamu selanjutnya? Lebih baik segera menghancurkan barang berbahaya seperti ini. Tentu saja, tapi aku masih ingin memberinya pukulan terakhir. Tanpa ada lagi kerajaan. Lihat bagaimana dia akan menyakiti orang setelah ini. Bos Huang, tidak baik. Kami baru saja diekspos. Saham Baopai jatuh lagi. Pergi. Bangun. Raja yang banyak berbuat zalim pasti akan mati sendiri. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan bergerak, Sunwo. Tunggu di sini. Aku pasti akan membunuhmu. Itu sepertinya harus menunggu sampai sang raja mati di penjara. Kau tenang saja. Dalam hubungan antara keluarga Su dan Huang, aku akan segera mengakuisisi grup kerajaan. Mulai sekarang, di Rongzhou tidak ada lagi kelompok kerajaan. Kau, perempuan jalang, lebih baik pergi dengan tenang. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aha. Shenzong, cepat lihat berita ini. Raja masuk penjara. Akhirnya kita bisa bernapas lega. Begitu cepat sudah ada hasilnya. Karena gelombang di sini sudah mereda. Saya juga harus kembali ke sekte. Ketua Shen. Tolong bermain sedikit lebih lama. Masih banyak hal yang belum saya perkenalkan kepada Anda. Rasanya kemampuan saya akan segera menembus batas. Aku akan pergi ke gunung belakang untuk meditasi beberapa hari. Bagaimanapun, aku masih perlu menjaga formasi perlindungan sekte. Jika Yin Xingmen menemukan celah, aku khawatir mereka akan menyerang sekte setan baru lagi. Baiklah. Hal ini memang tidak bisa ditunda. Kamu harus menjaga kesehatan. Nanti kalau ada waktu, silakan datang ke restoran Hotpot. Saya akan memperkenalkan sesuatu yang baru kepada Anda. Baik, kita sepakat.
Suking, mengapa Anda memilih untuk menutup istana pada awalnya? Meninggalkan begitu banyak teka-teki. Atai hampir keluar. Saya juga harus mempercepat tindakan. Pintu Yansing dan paviliun Tianji belakangan ini terasa aneh tenangnya. Tidak baik, guru mengalami masalah. Apa yang terjadi pada guru? Guru telah menarik petir saat menjalani ujian. Apakah kamu punya cara? Bisakah kamu membantu guru? Tentu saja saya bisa membantu. Coba jelaskan situasinya. Guru terluka akibat petir saat menjalani ujian. Guru sekarang dalam kondisi tubuh yang tidak bisa menahan petir. Petir itu bisa memperkuat tubuh. Dalam proses melewati ujian, semakin tinggi kultivasi, semakin banyak petir. Sunuo, apakah kamu punya cara untuk membuat guru menghindari atau mengelak dari petir? Ada. Petir, saya akan beli petir. Sikap hari ini tidak main-main. Petir ini sangat berat. Jika kakak percaya pada Sueno, mari kita jaga. Baik. SSSHH. Saya benar-benar merasa itu berguna. Tunggu, ada yang salah dengan perasaan Master. Takutnya ini pertanda dia akan terjerumus. Master ternyata memiliki pikiran jahat. Kita harus membebaskannya dari pikiran jahat. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Semua ini salah kakek. Xiao Nuo, ada apa denganmu, Xiao Nuo? Ah, Arnold. Sumber hati iblis Master Shen adalah aku. Tahun lalu aku menutup saluran. Dia terus memikirkannya selama bertahun-tahun. Hanya untuk mendapatkan satu jawaban. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara membantunya mengatasi beban hatinya? Apakah di dalam gulungan lukisan itu ada jimat? Itu adalah surat yang diberikan Yuning kepadaku tahun lalu. Di dalamnya ada sepotong jiwa sisa milikku, yang bisa masuk ke dalam latar belakangnya. Mungkin bisa membantunya mengatasi iblis dalam hatinya. Kenapa kau tiba-tiba menutup jalur itu tahun lalu? Karena kamu. Wow. Sunuo, akhirnya kamu terbangun. Guru saya belum terbangun. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Ah, kamu sedang apa? Ini kan guru. Di dalam lukisan kok ada sebuah giok? Senior Shen sudah diselamatkan. Di dalam giok ini ada pengakuan kakek. Ini bisa memberitahu jawaban yang diinginkan Ketua Shen melalui batu suci. Soal apakah Ketua Shen bisa melepaskan diri dari iblis dalam hatinya, itu hanya tergantung pada dirinya sendiri. Guru, Ketua Shen, Guru. Guru, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan iblis dalam hatimu. Haha. Terima kasih, Kak Su. Kau benar-benar adalah pahlawan bagi sekte hati kami. Jangan sungkan, jangan sungkan. Tidak apa-apa, Ketua Shen. Ali, Atai. Kalian pergi dulu. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan Sunuo. Sunuo, bagaimana kau menemukan giok itu? Apa kakekmu? Kakeknya akhir-akhir ini sering muncul dalam mimpiku. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Tapi selalu ada kabut hitam yang menghalangi kami berkomunikasi. Apakah Jiung saudara masih belum pergi sepenuhnya? Dia memberitahuku. Semua rahasia tersembunyi di balik pintu tersembunyi. Sepertinya aku harus menyelidiki pintu tersembunyi ini. Ternyata tidak ada yang menjaga. 11 Men Wuji.
Kalau bukan 11 Men Wuji, siapa kamu? Shen Yuning, sejak kamu datang, tetaplah di sini. Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu dalang di balik pencarian sutra dari barat? Hahaha. Aku akan membunuhmu. Menghancurkan 7 iblis kuno. Bagaimana menemukan jalan menuju pedang 1? Saat itu, aku bisa dengan bebas mengorbankan kekuatan pedang 1. Kau adalah dewa jahat kuno yang terkurung. Apakah benar karena ingin menghentikanmu maka menutup jalan? Ah, jika kau begitu merindukannya, aku akan mengantarmu untuk menemuinya. Baik. Tolong sampaikan maksud yang sebenarnya. Segera masuk ke Gu. Sekte 11 Mo. Guru. Ada apa? Guru, mengapa kamu terluka? Cepat. Kumpulkan semua murid di bawah ajaranmu. Tidak melindungi tujuan besar. Kapten Panda telah berjanji untuk membantuku menjaga guru. Kau pergi saja. Iya. Ah. Aha. Ah. Shen Yuening masih belum patuh untuk mati. Beruntung kau, yang kalah, masih ingin mencariku. Hari ini adalah hari kehancuran bagi sekte iblis baru kalian. Jangan harap. Slet, tidak bisa lagi. Guru. Kepala air. Sunwo, tolong dia letakkan tas saya dan kakak saya bersama. Ada darah panas. Siapa yang tahu? Master Shen. Master Shen, Master. Master, 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 Master. Master Zong. Siapa sebenarnya kamu? Zomaster 11 Men tidak mungkin sejahat itu. Sihir. Murid. Guru. Aha. Kota Kekaisaran, kau lihat dengan jelas. Dia sama sekali bukan 11 Men Wuji. Hanya dewa jahat yang akan menelan jiwa para praktisi. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Proyek besar di dunia ini jauh lebih berarti daripada muridmu yang tidak berguna itu. Percayalah pada Cicong. Jika kau masih terjebak dalam kebodohanmu, Siang Cheng akan sama seperti muridmu. Memang terasa bau darah. Tidak, tidak. Jaga baik-baik murid-muridku. Kau harus membayar utang darah dengan darah. Ah.
Dia benar-benar sudah mati. Dewa jahat akhirnya telah dikalahkan. Ini adalah pengorbanan guru yang membawa hasil. Untuk menyelamatkan guruku. Tuan Dewa, ini adalah hal yang saya janjikan kepada Anda. Meskipun dewa jahat sudah mati. Namun, para murid sek juga menderita kerugian besar. Tenang saja. Serahkan urusan penyembuhan padaku. Aku segera kembali ke restoran hotpot untuk mengambil bahan-bahan. Aku akan ikut pergi denganmu. Murid-murid dinasti juga perlu kita atur. Aku yang akan menangani itu. Bagus sekali. Arnold, kamu datang dari mana? Tadi di halaman belakang jelas tidak ada siapa-siapa. Aku, hei, kamu mau apa? Berhenti, Qiu Cheng. Kita kan teman. Aku tahun ini sudah lebih dari 90 tahun. Siapa yang seumuran denganmu? Teman. Apa yang kamu bicarakan? Tidak menyangka, kan? Aku dan kakekmu, Suking, adalah teman. Dia mengorbankan diri untuk menyelamatkanku yang menderita penyakit parah. Dia memberiku pil panjang umur yang didapat dari dunia kultivasi. Oleh karena itu, hampir 100 tahun, saya masih memiliki fisik dan penampilan seperti di usia 20-an. Tapi mengapa dia tidak memberiku lebih banyak? Mengapa harus menutup saluran? Tidak tahu malu. 90%, ya. Saya baik-baik saja, jangan dengarkan dia. Tak disangka 90% ternyata menyimpan ini selama bertahun-tahun. Apa ini? Kakek dewa jahat belum mati. Dia sudah datang ke duniamu. Setelah dia menyerap energi dari dua dunia. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalian harus mengikatnya di dunia Changlan. Darah adalah saat ketika dia baru saja menguasai tubuh. Adalah saat yang paling lemah. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Bangunlah. Bangunlah. Di sini, saudara, ada masalah. Tuan belum mati. Tadi, saat kita tidak memperhatikan, dia melarikan diri. Aku pergi ke arah lorong itu. Sunwo, kamu menakut-nakuti kamu. Saya benar-benar bisa menembak. Apa saya tega melihat pacar kecilmu terluka? Simpan ini baik-baik. Saat bertemu bahaya, jatuhkan ini ke tanah. Terima kasih. Kau baik-baik saja? Tidak. Tidak akan. Roh jahat memulai serangan. Tolong serahkan tiang bodi di sini. Hanya aku yang bisa mengendalikan keajaiban yang belum terhapus dari dendamnya. Sekarang serahkan. Aku masih bisa mengampuni kalian, tidak mati, kata kakek. Ketika dewa jahat baru bangkit, adalah saat kekuatannya paling lemah. Jadi, pasti tidak boleh melewatkan kesempatan ini baik. Manik-manik bodi bisa memberimu. Jangan marah. Tapi kamu harus melepaskan kebenaran dulu. Tidak masalah. Ambil saja, jangan pedulikan kemarahan. Manik-manik bodi ada di sini. Tuan, silakan terima ini. Tidak baik, dia sedang menyerap energi spiritual dari dunia itu. Harus segera menutup saluran.
Saudaraku masih muda. Suatu hari pasti bisa kembali. Bunuh aku. Sekarang, Kier, kau pergi hancurkan mereka. Aku hampir tidak tahan lagi. Apa? Wei Baojian juga tidak boleh membantuku. Manager, kau mau melakukan apa? Jangan. Emosi. Saya berharap kamu dan kakak Ro 11 bisa bersama sampai tua. Ano, uang yang dihasilkan perusahaan saya sebenarnya cukup untuk pengeluaran. Lebih baik kita tutup saja restoran hotpot ini. Restoran hotpot ini memiliki terlalu banyak kenangan berharga. Saya tidak ingin menutupnya. Lagi pula. Baiklah, kita akan tetap buka. Mari kita lihat apakah ada yang aneh di jalur hari ini. Setiap hari kita bilang ingin memeriksa apakah ada yang aneh di jalur. Sebenarnya, aku ingin bertemu dia lagi. Di desa.